Langkah-langkah melakukan uji T menggunakan SPSS. Yang pertama, masukkan data ke dalam Excel, lalu pindahkan data dari Excel ke dalam SPSS. Kemudian, klik variable view, kemudian ketik konvensional dan eksperimen. Pada kolom value, berilah angka 1 untuk konvensional dan angka 2 untuk eksperimen. Isikan data view dengan nilai-nilai dari konvensional dan eksperimen. Kemudian klik Analyze. Analyze Compare Means. Kemudian pilih Independent Sample T-Test. Lalu input nilai ke tes variabel. Kemudian nilai ke grouping variabel. Isikan dengan angka 1 sampai 2 sampel. Klik Continue dan OK. Maka diperoleh nilai hasil uji T berikut ini. Nilai signifikansinya adalah 0,47, lebih besar dari 0,05. Jadi kesimpulannya HO diterima. Tutorial uji T independen atau data normal dan homogen menggunakan Excel. Yang pertama, input data ke dalam Excel. Diketahui alfa sama dengan 5%. Kemudian, buat hipotesis penelitian. Lalu, tentukan kriteria pengujian. Selanjutnya, tentukan N1 atau bisa dikatakan banyaknya data kelompok 1 dan N2 atau banyaknya data kelompok 2. Dengan cara memasukkan rumus sama dengan count, lalu blok data kelompok 1 atau SD konvensional, kemudian tekan tombol enter. Setelah itu, coba ulangi kembali dengan cara yang sama untuk menghitung banyaknya data kelompok 2 atau XD eksperimen. Diketahui dalam data tersebut, banyak data kelompok 1 atau SD konvensional yaitu 5, dan banyaknya data kelompok 2 atau SD eksperimen yaitu 5. Kemudian tentukan X1 atau bisa dikatakan rata data kelompok 1 atau kelas konvensional dengan cara sama dengan average, lalu blok data kelompok 1 atau kelas konvensional. Kemudian tekan enter. Setelah itu, coba ulangi kembali dengan cara yang sama untuk menghitung rata data kelompok 2 atau SD eksperimen. Diketahui data tersebut rata data kelompok 1 SD konvensional yaitu 2,16 dan banyaknya data kelompok 2 atau SD eksperimen yaitu 2,26. Selanjutnya, tentukan V1 atau varians data kelompok 1 atau kelas konvensional dengan cara memasukkan rumus sama dengan var.s lalu blok data kelompok 1 atau kelas konvensional dan kemudian tekan enter. Setelah itu coba ulangi kembali dengan cara yang sama untuk menghitung varians data kelompok 2 atau SD eksperimen. Diketahui dalam data tersebut varian data kelompok 1 atau SD konvensional yaitu 0,033 dan banyaknya data kelompok 2 atau SD eksperimen yaitu 0,053. Kemudian hitung DSG atau deviasi standar gabungan dengan cara memasukkan banyaknya data kelompok 1 atau kelas konvensional dan kelompok 2 atau kelas eksperimen serta varians kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah dicari sebelumnya menggunakan rumus tersebut. Diketahui dalam data tersebut hasil DSG-nya yaitu 0,207364414. Kemudian hitung T hitung dengan cara memasukkan rata data kelompok 1 dan kelompok 2. Banyaknya kelompok 1 dan kelompok 2 serta DSG atau deviasi standar gabungan yang telah dicari sebelumnya menggunakan rumus tersebut. Diketahui dalam data tersebut hasil T hitungnya yaitu
0,7624928849. Kemudian, tentukan DK dengan cara memasukkan banyaknya kelompok 1 atau kelas konvensional dan kelompok 2 ke dalam rumus tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diketahui DK adalah 8. Selanjutnya, hitung T-tabel dengan menggunakan rumus tersebut. Diketahui alfa sama dengan 5% atau 0,05, kemudian dibagi 2 menjadi 0,025. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diketahui T-tabel sama dengan 2,306. Setelah itu, bandingkan T hitung dengan T-tabel. T hitung kurang dari sama dengan T-tabel, atau 0,7624928849 kurang dari sama dengan 2,306. Maka HO diterima. Kesimpulannya, karena HO diterima, maka pembelajaran eksperimen tidak lebih baik dari konvensional.